episode talk show dengan Marlo Budiman, CEO First Media. Selamat sore Pak David, good to see you Selamat again. sore, good to It's see been a you. while. Ya. Balik ke tahun 96-97 waktu Marlo baru lulus. Ya, baru sebenarnya sudah 2 tahun lulus, sudah kerja di Amerika. Tapi saya baru balik di Indonesia tahun 97. That was the first time I met you. You were the one who hired me in Cinemas APP. Ya. 23 tahun yang lalu. So, 23 years ago ya. Ya. Time flies when you have fun ya Pak. Ya. Time flies, but karena we have fun jadi nggak berasa ya. Right. So I still owe you a favor for hiring me in Cinemas. That's priceless. That's priceless. Jadi anak bidangnya Pak David. Pak David nih, thank you nih. Iya, anak rekrutan saya yang jadi CEO udah banyak, yang jadi CFO juga udah banyak. And saya selalu senang melihat mereka berhasil, including you. Thank you Pak, puji Tuhan Pak. Batch kamu yang jadi CFO juga banyak sekali loh. Banyak Pak. So let's talk about First Media, where you are now. Saya kemarin baca di artikel Harvard Business Review dikatakan coronavirus ini is widening the corporate digital divide, ya kan? Karena company-company yang nggak siap secara digital business model, produk, delivery channel masih ketinggalan. Dan Marlo kemarin udah share ke saya, sales is doing good ya? Very good. Sales is really good since the pandemic. Kalau dilihat percentage, apple to apple before pandemic, lalu sesudah pandemic, itu naik berapa persen sales? So let me share screen ya on this. Jadi, this will be the, can you see the screen? Yes, I can see the screen, ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah perkembangan pertumbuhan total subscriber First Media dari tahun 2017, well before COVID, ya kan, obviously. Waktu itu kita hanya 570.000 pelanggan net ya, setelah churn. Naik 25.000 menjadi 595.000. Tahun 2018 ke tahun 2019 naik 74.000. Nah, but if you see, starting first quarter, memang penambahannya lumayan, 32.000. But if you see the second quarter, it jumped to 62,000 net subscribers. Jadi, kita boleh bicara bahwa notabene selama 6 bulan di tahun 2020, saya sudah total 94.000 pelanggan baru, di mana sudah melebihi achievement saya selama 1 tahun di tahun 2019. Okay. Dan it's still going strong. If you see the net additions of subscriber in month of July, just 1 month, we have achieved an additional 22,000. Jadi total itu sekarang udah lumayan 116.000 ya, penambahan dari Januari sampai bulan Juli. Nah, kalau saya lihat dengan tren yang berkelanjutan seperti ini, harusnya sih kita bisa nembus 150.000 by end of December. Okay. Nah, ini memang there are several combinations why we have achieved this kind of number. Yang nomor satu mungkin karena kita juga banyak promosi-promosi COVID ya, kita bilang COVID-19 promotions. Kita itu langsung gerak cepat dari bulan Maret itu, langsung memberikan promotion seperti 50% diskon buat speed upgrade, 50% buat upgrade paket, 50% buat juga online learning package juga. Jadi memang karena kita gerak cepat, juga customer juga memang lagi butuh-butuhnya. Siapa sih yang butuh internet sekarang? Everyone is still on work from home. Terus online learning dari primary school, dari secondary school, high school sampai university students juga masih online learning. Jadi memang we are taking advantage of the whole situation. Hopefully the trend still continues. Cuma memang kita mengharapkan ya COVID ini cepat selesai lah Pak. Ya kan kita juga prihatin lah lihat kondisi seperti itu. Kalau ARPU juga naik dong ya, yang tadinya misalnya keluarga yang misalnya suami istri kerja, anak juga study from home, pasti ARPU-nya juga naik kan? Oke, mereka upsize kan? Kalau ngomong di Jabodetabek sama Surabaya sama Bandung betul ARPU-nya naik. Ya kan? Tapi karena First Media agresif kita masuk ke kota-kota baru,
Jadi tahun lalu First Media itu masuk ke 5 kota baru, yaitu Solo, Semarang, Serang, Cilegon, dan Kota Bali. Nah, tahun ini kami masuk lumayan nih ke 7 kota baru juga di Cirebon, Purwakarta, Cikampek, Yogyakarta, Tegal, Madiun, dan Kediri. Nah tentunya ketika kita masuk ke kota baru kita lebih agresif ya untuk grab market share. Karena tentunya kita head to head dengan incumbent. Saya nggak sebut namanya yang warna merah. Iya, saya tahu. Nah, dan tentunya kita juga mengharapkan conversion dari orang-orang yang selama ini memakai telco, wireless telco. Jadi pelanggan dari wireless ada Big Three ya, saya nggak sebut mereknya juga. Kita harapkan juga dengan mereka yang quota base, yang tentunya sangat boros kalau kita mau melakukan work from home ataupun online learning memakai SIM card. Kita harapkan mereka itu beralih kepada fixed broadband operator seperti First Media. Jadi kalau kita lihat memang ARPU-nya dari fourth quarter ini blended ARPU secara nasional 23 kota 404.000 itu turun 382.000 turun menjadi 374.000. Tapi sekarang sudah stabilize. Iya. Di mana kita harapkan tentunya semakin kita agresif kita masih bisa mempertahankan ARPU di level 374.000 sampai 380.000. Iya. Sebaliknya sebelum COVID, tren menunjukkan penurunan penonton TV ya, terutama di gen milenial dan Z. Pendapatan iklan TV juga menurun kan ya. Tapi net overall gimana nanti outlook-nya ini? Jadi gini Pak David, kalau menurut saya memang generasi milenial itu memang tidak lagi menonton yang namanya linear channels. Linear channels itu seperti First Media, kalau misalnya dari channel Fox, dari channel HBO, like my daughters and my sons, they don't watch TV at all. Tapi tanda kutip mereka tetap nonton loh. Mereka nontonnya lewat apa? Lewat OTT. Over top. OTT streaming seperti anak saya lagi gila nonton Netflix, nonton View, nonton misalnya Cash Play untuk film-film Hollywood blockbuster. So they still watch but using different mediums. Terus tentunya seperti YouTube, gila-gilaan trafficnya naik. Jadi kalau di platform First Media ini sebelum COVID dan sesudah COVID kita analisa traffic kita itu kenaikannya di YouTube dan Google itu naik 33% kenaikan trafficnya. Tahu nggak kalau Netflix naiknya berapa? Konsumsi Netflix ya. Kenaikan bandwidth Netflix itu 140%. Wow. Jadi saya suka bercanda Pak. Oh, orang Indonesia itu memang work from home, betul ya work from home. Tapi kadang-kadang juga dikombin dengan watching from home Pak. Kita nggak tahu mereka kerja benar atau kerja sambil nonton Pak. Iya. Saya jangankan anak ya, saya juga walaupun umur sudah kepala 5. Kelihatan Pak. Ngalamin. Masih kelihatan kepala 3 nih Pak David. Thank you. Tapi saya behaviornya juga berubah. Saya sekarang I'm not very worry, jadi saya juga banyak ke YouTube. Jadi sedikit banyak mungkin karena I'm being agile ya, juga ngalamin perubahan ngikutin perilaku yang milenial nih. By the way, gimana? Apakah FM itu ada bagian tertentu yang juga harus bersaing dengan Netflix? Jadi gini Pak, kita itu sama Netflix sebenarnya adalah sinergi. Dalam artian kita realize bahwa over time, ini seperti tren di Amerika maupun di Eropa, itu ada tren namanya cord thinning atau cord cutting. Di mana orang itu berkurang berlangganan cable TV, tapi namanya konsumsi broadband itu naik. Kita ini berusaha supaya First Media itu ekosistemnya lengkap Pak. Dan ini benar-benar kita adalah one stop solution entertainment for the whole family. Jadi mulai dari kakek nenek, orang tua, papa mama, anak-anak yang adults, teenagers sampai balita, sampai tentunya pembantunya yang di rumah. Itu semua house entertainment Pak. Nah kita combine Pak, produk kita itu selalu combine antara internet broadband dengan ATV. We call it combo package. Nah, on top of that, kita juga ada offering OTT. Nah OTT yang kita offering seperti Cash Play, View kalau buat yang drama Korea, dan kita juga ada Plus, kita mau launching dengan Plus, terus kita juga ada dengan Cash Play film blockbuster. Nah kita memang belum partnership dengan Netflix, tapi kita mengizinkan trafficnya Netflix itu dikonsumsi dan dinikmati oleh pelanggan First Media.
Iya. Kami dari dulu tidak pernah memblok Netflix, tapi yang plat satu lagi baru saja Baru membuka buka, Netflix, Pak. baru buka. Baru sekitar 1 bulan 2 bulan lalu. I Betul, see. Pak. Makanya nggak heran kalau pertumbuhan bandwidth consumption dan Netflix itu setelah pandemik ini naik 140%. I see. Itu juga membuktikan bahwa First Media committed untuk memberikan kepuasan yang terbaik buat pelanggan. Karena capacity kita itu kita tambahkan, Pak. Begitu COVID itu kita nambahin, Pak. Kita nambahin perangkat hardware, kita nambahin softwarenya buat peningkatan traffic. Karena kita tahu nih, ini dalam sekejap benar-benar kayak bumi langit. Orang dari kantor semua konsumsinya di rumah. Ya kan, kantor semua pada tutup, ya kan. Orang otomatis nggak bisa ke kantor. Nah itu tren ini masih berlangsung, Pak. Kita lihat kita punya traffic tuh mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam tuh meningkat. Iya. Kalau dulu begitu jam 8 siang tuh sampai jam 5 sore itu udah turun, Pak. Karena kenapa? Orang banyak kan di office, banyak kan di luar rumah. Ya. Kalau sekarang itu almost 18 hours, 19 hours itu full traffic, Pak. Iya, iya. Selama pandemik ini siapkan semua kalangan masyarakat itu tiba-tiba harus bersekolah dari rumah. Suami istri yang kerja juga harus work from home ya. Siap nggak siap nih? Saya waktu itu 3 months Maret di Melbourne, yang namanya di IKEA, meja kerja itu habis out of stock. Meja dan kursi habis out of stock. Tiba-tiba semua orang beli gitu ya. Saya sangat miris baca di media di Indonesia, katanya ada ayah yang tertangkap mencuri HP agar anaknya bisa sekolah online. Ya. Ini kan kita orang Jabodetabek, Marlo. Kalau di NTT misalnya ada siswa SMA itu dia terpaksa menjadi buruh agar bisa beli kuota internet. Dan kuota itu dia isi di HP yang dipinjam dari temannya. Nah, sekolah online ini memang ya butuh ruangan, meja kursi, laptop, kuota internet, dan internetnya juga harus stabil. Ini saya melihatnya fenomena digital divide-nya selama COVID ini gap-nya makin lebar. Jadi ketimpangan ekonomi itu semakin membuat kalangan bawah itu makin sulit mengakses pendidikan. Karena pendidikannya tadinya dia ke kelas, sekarang dia harus dari rumah gitu. Nah, padahal buat menengah ke bawah kan kalau dia mau naik kelas, kan jalurnya lewat pendidikan toh untuk memperbaiki tingkat ekonomi. Bagaimana solusi agar akses internet murah ini dapat dinikmati merata nih? Ini ngomongin dari sisi sebagai warga negara Indonesia. Ya, memang terus terang ini memang perlu kolaborasi dari semua stakeholders, Pak ya. Bukan cuma dari pemain broadband seperti kami First Media. Kami juga membutuhkan juga dukungan dari pemerintah, juga dari segi perizinan misalnya. Contoh, ketika kita masuk kota baru, ya soyakyanya kita juga minta diberikan karpet merah lah dari segi perizinan, supaya semua proses perizinan lebih lancar dan lebih ekonomis secara biaya. Terus juga nomor 2, kami juga dari First Media, kami juga sadar bahwa yes, we are a business company, we are profit oriented, tapi juga kita ada misi sosial yaitu mencerdaskan bangsa. Nah, salah satu bukti perwujudan kepedulian First Media adalah 2 hari lalu kami launching yang namanya Jack Wi-Fi. Itu dengan Pak Anies, gubernur kita, DKI, dan juga beberapa wali kota. Kami juga anggota dari Akjatel yang mendukung untuk penyebaran titik-titik Wi-Fi di kantor-kantor wali kota, di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan, dan kantor RW. Jadi kita menjadi salah satu sponsor, kita menyediakan titik-titik Wi-Fi gratis. Jadi semoga masyarakat yang tadi Bapak bilang yang marginal, yang belum mampu sampai bahkan mesti jual barang buat beli handphone, beli pulsa, bisa ke titik tersebut untuk menikmati Wi-Fi. Nah, nomor 3 tentunya ada produk yang namanya basic product. Kita namanya produk basic. Jadi kita memberikan produk ini cukup murah, 180.000 per bulan. Sudah termasuk setup box, sudah termasuk modem Wi-Fi, ya kan? Dan di mana juga termasuk namanya OTT streaming kita, itu namanya First Media X. Apakah kalau 180.000 rupiah per bulan dibilang mahal? Saya rasa cukup affordable ya Pak ya. Karena memang mesti di-compare kalau orang pakai pulsa.
biasanya kalau mungkin satu keluarga terdiri dari 4 orang, suami istri, ayah ibu ya, misalnya sama 2 anak, anggaplah pulsanya prepaid setiap bulan 50.000 minimal lah ya. 50.000 kalau kali 4 itu udah 200.000 loh. Tapi 50.000 kuota itu Pak, mungkin dengan pakai Zoom atau Webex seperti ini, sehari juga habis Pak. Iya, Ya, kalau dipakai terus-terusan ya dari pagi sampai sore Pak. iya. Nah, sedangkan kalau dari kami First Media dengan 180.000 saja per bulan, ini sudah bisa unlimited. Ya kan? Mau pakai sampai pagi-pagi, mau pakai 30 hari, ya kan bayarnya cuma segitu aja Pak. So ini biasanya First Media kan mau berlangganan harus ada kabelnya ditarik sampai ke rumah. Betul. Dan sebelum COVID kan selalu First Media narik kabelnya di daerah yang secara daya beli memang terjangkau. Jadi untuk kalangan yang disadvantage kan First Medianya nggak nyampe nih ke sana. Ya, jadi saya mau share Pak ya mengenai Homepass ya. Ini saya akan address Bapak juga nih. Wait, belajar itu. Kelihatan Pak ya ini. Ini adalah Homepass kami Pak. Jadi selama 2017 kami punya 2 juta rumah yang sudah tercover. Di tahun 2018 naik menjadi 2,2 juta, jadi naik 202.000. Tahun 2019 naik 267.000 rumah. Dari total posisi Desember kemarin, Desember 2019 itu 2,469 juta. Bagaimana dengan first quarter? Quarter pertama kami nambah 73.000 rumah. Quarter kedua kami nambah 79.000 rumah. Terus bulan Juli kemarin, 1 bulan kita nambah 8.000. Jadi total dalam waktu 7 bulan itu kita nambah 160.000 tepatnya, 160.000 Homepass. Betul kata Pak David bahwa untuk bisa menikmati layanan First Media ini harus rumahnya dilalui oleh kabel fiber optics atau kabel HFC kita. Iya. Kalau memang tidak tercover, memang tentunya pelanggan bisa meminta First Media untuk mengcover dengan catatan secara juga potensial daripada area tersebut baik dan juga dari potensial dari jumlah calon pelanggan baru. Kami juga bisa melakukan yang namanya project extension. Jadi misalnya contoh Bapak tinggal di Ancol, mungkin sebelah Ancol ada perumahan yang belum ke cover, kita bisa tarik tuh Pak kabel fiber optik kita dari Ancol misalnya ke perumahan yang dekat Tanjung Priok misalnya. Iya. Nah, cuman memang at the end of the day kembali lagi hitungan payback Pak. Payback periodnya. Kalau memang payback periodnya dan juga return of capitalnya masih masuk hitungan kita, ya kita akan cover Pak. Cuman kalau memang misalnya kurang masuk, ya tentunya memang kita masih banyak daerah yang kita prioritaskan Pak untuk kita cover gitu. Iya. Jadi karena memang kita lihat di kota Jawa sendiri, kami cuma ada di 20 kota tepatnya. Sedangkan backbone ring kita itu menghubungkan 45 kota. Jadi sebenarnya masih ada 25 kota yang belum dirambah oleh First Media. Itu di Pulau Jawa sendiri loh. Bayangkan kalau di luar Jawa. Gitu loh. Ya. Jadi itulah makanya kita bilang digital divide ini juga butuh waktu. Nggak bisa dalam waktu singkat kita cover ya. Jadi that's our challenge. Yang kalau saya boleh rekomendasi sih, kalau bisa kita tuh kayak model di Australia ataupun di Singapura ya kan, government itu membangun yang namanya national backbone dan juga bisa membangun yang namanya common ducting. Jadi ducting underground yang dimana bisa disewakan kepada beberapa internet service provider supaya nggak semua bangun. Kayak contoh sekarang nih. Kalau sekarang ini kalau kita mau bangun Homepass, First Media bangun tiang dan bangun underground. Nanti si merek B juga bangun sendiri, merek C bangun sendiri. Sebenarnya kan capex itu sebenarnya sangat tidak efisien karena masing-masing perusahaan mau tidak mau harus bangun infrastruktur. Alangkah baiknya kalau government itu juga bisa membangun common ducting tersebut dan national backbone fiber sehingga kita hanya beli capacity dari government. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Adalah program national common ducting mereka. Nah, saya tahu juga kayak negara-negara maju juga sudah dilakukan seperti itu, seperti di Australia juga dan beberapa state di Amerika juga. Iya. Ini kalau kita kan praktis baru mulai study from home ya dari Maret lah. Teman saya keluarga di Hong Kong, mereka sebelum COVID kan sejak ada demo-demo di jalanan tiap hari kan mereka bilang kita udah setahun ini anak-anak itu study from home.
Jadi lockdown fatigue-nya tuh udah setahun, dan tapi mereka bilang mereka nggak ada isu soal internet karena dapatnya free dari government gitu. Nah itu beda. Problem juga saya lihat ini digital divide adalah banyak konten masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi konten-konten yang bagus untuk pendidikan tuh masih basisnya bahasa Inggris. Saya lihat itu jadi kendala. Konten yang bagus dalam bahasa Indonesia yang mendidik juga masih kurang. Malah larinya nih orang Indonesia jadi mengkonsumsi, jadi pengguna sosial media salah satu yang terbesar di dunia gitu ya. What's your comment? Well, kalau dengan beberapa mayoritas channel dari First Media sih kita memang sudah ada subtitle ya, ya kan. Tapi memang tidak ada dubbing terhadap di dalam bahasa Indonesia. Itu memang hanya dilakukan untuk sebagian program free to air yang oleh TV-TV nasional. Nah, mengenai memang konsumsi dalam bahasa lokal yang apalagi untuk education memang sangat jarang sih Pak, terus terang Pak ya. Ya, jadi itu memang menjadi PR buat kita bersama, terutama juga dari pemerintah ya. Bagaimana menciptakan satu industri yang diberikan insentif misalnya untuk bisa konten-konten lokal ini bisa berkreasi, ya kan. Jadi supaya nggak semua sumbernya nyari yang dari luar negeri. Iya. Nah, cuman ya memang gitu ya, karena ekosistem di luar sana udah sangat secara ekonomis juga masuk hitungannya. Terus juga mereka sangat kompetitif dan mereka sangat didukung kreativitasnya dan diberikan karpet merah lah oleh pemerintah-pemerintah masing-masing. Sehingga ya memang ya suka nggak suka dan kenyataannya memang masyarakat Indonesia ini memang mengkonsumsi hampir semuanya dari luar Pak. Iya. Kita ngomong kayak misalnya YouTube ya kan kontennya ya mungkin kita bilang konsumsi masyarakat Indonesia mungkin 90% tuh konten dari luar, mungkin 10-20% lah maksimum untuk konten dari dalam. Kalau kita lihat TikTok lah, kita lihat Facebook lah, itu semua juga banyak konten-konten dari luar ya. YouTube terutama. Dan OTT juga sama Pak. OTT sekarang udah dari OTT luar udah berjamuran Pak. Mulai dari HBO Go, Cashplay, Wplus, terus juga Netflix tentunya. Terus sekarang masuk yang namanya Disney Plus. Disney Plus ini masuk di bulan September ini. Nah itu juga memborbardir kasana konten yang orang Indonesia konsumsi. Ya memang ya prihatin sih Pak, kita harus pilih-pilih konten yang kita nonton ya. Tapi itu it gitu loh. Kamu melihat adopsi teknologi untuk generasi yang lebih tua di zaman COVID ini seperti apa orang Indonesia? Sekarang kita mau nggak mau Pak terpaksa Pak, ya kan? Terpaksa ya. Terus terang kalau dulu sebelum zaman COVID jarang sekali orang pakai video conference. Ya kan mungkin Bapak berdengar namanya Skype. Ya kan Skype kan ada sekalian call, ada juga video conference kan. Tapi berapa banyak sih orang Indonesia memakai Skype sebelum COVID? Sekarang siapa yang nggak kenal Zoom? Zoom itu udah kayak sinonim dengan video conference ya. Padahal sebelum COVID apa itu Zoom? Ya kan? Terus kita kalau sekarang kayak gini kita lakukan kayak misalnya podcast, lakukan webinar, lakukan misalnya contoh meeting online, ya kan? Ini sekarang udah terbiasa Pak. Jadi memang orang-orang yang tadinya gaptek mau tidak mau karena kondisi terpaksa juga harus istilahnya bisa mengadaptasi. Dan I think the new normal will continue. Kan? Jadi mungkin ke depannya relevansi punya kantor secara fisikal is not so important as before. Ya kan? Kita bisa kerja di mana aja, kita bisa kerja di ruang tamu, di ruang kamar tidur yang tadi Bapak bilang meja kerja itu jadi laris manis ya kan di Australia sampai habis karena semua orang mengequip dirinya untuk bekerja di rumah. Nah, apalagi anak-anak murid ya kan. Anak saya dulu nggak pernah punya meja belajar Pak, gara-gara dia online learning dia belilah meja belajar, ya kan. Jadi udah rapi kamarnya itu udah kayak kelas gitu loh Pak. Itu memang adaptasi Pak ya. I tell you what, saya di Jakarta kan, anak saya di Melbourne, jadi dia kalau ada problem pelajaran, saya ngajarin nih dari Jakarta pakai Zoom. Nah, lalu karena sana lagi COVID kan nggak bisa les musik kan. Guru lesnya di Jakarta.
And that's a good idea karena guru lesnya orang Indonesia jadi lebih murah bayarnya. Jadi lebih murah. Instead of paying AUD ya, Australian dollar ya. Nah, ini soal stabilitas dan quality of internet. Saya lihat di beberapa area can be challenging juga. However, ini makin kritis kan, misalnya orang ibadah, hiburan, tapi juga anak-anak sekolah kadang-kadang ujian pun lewat internet toh. Kemarin ada yang mau masuk perguruan tinggi negeri, deg-degan ini gue mau ujian UMPTN ya istilahnya ya. Jangan-jangan lagi halfway gue nggak lulus nih, internet gue bermasalah ya, apapun lah providernya gitu ya. Atau meeting penting gitu ya. Gimana perusahaan seperti First Media itu memastikan stabilitas layanan internet nih, karena makin kritis gitu. Jadi two things yang kita lakukan, tentunya kita mengalokasikan capex untuk maintenance lebih banyak lagi. Jadi di tahun ini kita mengalokasikan 20% dari total 1,7 triliun capex kita itu untuk maintenance dan upgrade. Jadi kalau misalnya 1,7 kali 20% itu 340 miliar yang kita alokasikan untuk maintenance dan upgrade. Nomor dua tentunya kita tambah capacity Pak. Ya kan? Jadi we were doubling the capacity post COVID, ya kan? Sekarang ini kita punya utilization itu sekitar 67%. Jadi sekitar 2/3 lah. Ya, we still have a long way to go to hit 100%. Tapi kita nggak pernah Pak sampai tunggu 100% baru kita upgrade. Jadi biasanya when we hit 80% kita udah buru-buru upgrade capacity dan hardware dan softwarenya. Nah, tentunya nomor 3 kita juga sadar bahwa First Media itu memberikan value dan premium services. Kita juga mesti meningkatkan yang namanya technical service Pak. Dimana kalau problem itu kan it's a fact of life Pak. Terus terang kita nggak bisa di-compare dengan country seperti US and Australia yang mungkin fiber optic cut-nya sangat minimal. Kalau di Indonesia itu Pak, segala macam pekerjaan umum, bikin jalan, betulin jalan, perbaikan trotoar, pembangunan tiang listrik, tiang telepon, segala macam, itu biasanya ngebongkar jalan Pak. Waktu ngebongkar jalan itu, dia nggak peduli kontraktor yang ditunjuk sama pemerintah, ajar aja Pak, dia namanya fiber kan digaruk-garuk Pak. Yang penting dia pekerjaan beres gitu. Nah, problemnya bagi kita bukan cuma dialami oleh First Media tapi juga dengan operator lain. Di mana kita memang mau tidak mau harus segera gerak cepat untuk membetulkan fiber optics yang terpotong tersebut. Bukan alasan Pak, tapi this is fact of life. We are doing business in Indonesia memang dengan segala dinamika pertumbuhan yang begitu pesat ya Pak ya. Karena memang perencanaan mungkin tata kotanya not as good as in the US misalnya atau Australia. Nomor 2 memang kita memang menyadari bahwa memang ada PR lah buat First Media untuk daerah-daerah tertentu. Misalnya contoh Ancol yang beberapa kali punya problem ya kan. Karena memang kabel fibernya di beberapa area harus segera diganti. Nah itu memang jadi PR kita juga Pak. Jadi selain juga technical service quality yang kita harus improve, tentunya juga peremajaan daripada kabel-kabel. I see. Dan harus dilihat juga, ingat juga Pak, kadang-kadang premium customer kita itu rumahnya juga udah lama-lama Pak, 10 tahun, 15 tahun, di mana in-house wiringnya itu memang sudah lama Pak. Ya, jaringan lama ya. Ya bayangan Pak, 10 tahun punya kabel di dalam rumah nggak pernah diganti-ganti, mungkin udah digigit tikus, atau mungkin ada wear and tear-nya karena karatan, sehingga menimbulkan noise. Itu memang, mau tidak mau memang harus diganti Pak. Dan kita First Media selalu komitmen, kalau Bapak pelanggan kami juga harus take care problem itu kalau memang misalnya ada bad wiring di dalam rumah. Yang memang tanggung jawab daripada kita sampai ke titik modem ya Pak ya. Tapi tentunya setelah titik modem ke misalnya ruangan lain itu memang bukan tanggung jawab dari kita. I see. Iya. Marlo, kan pemerintah RI baru kasih subsidi kuota 9 triliun ya bagi ke guru, dosen, mahasiswa. Tapi bagaimana ini distribusinya kan, misalnya First Media kan semuanya ngandelin jaringan. Jadi distribusi ini yang paling cepat deployment-nya itu gimana gitu? Karena butuh waktu buat bangun jaringan kan? Ya sebenarnya sih memang kalau memang subsidi itu bisa juga dipakai untuk membayar misalnya sebagian tagihan daripada First Media, ya tentunya kita ya happy Pak ya. Kita juga bisa provide internet, bisa provide konten,
Juga orang yang membutuhkan online learning seperti guru ataupun murid yang disubsidi juga lebih happy karena mereka tentunya biaya ekonominya bebannya berat ya Pak ya. Akan tetapi kan kita sadar bahwa kita nggak di mana-mana Pak. Ya kan kita di 23 kota, kita cuma punya 2,63 juta home pass atau rumah yang tercover. Sedangkan di Jakarta, di Pulau Jawa itu total addressable household itu sekitar 6 juta rumah. Tentunya memang masih yang belum banyak tercover oleh media. Makanya tiap tahun memang tantangan bagi saya adalah tetap untuk kita mengekspansi, tambah home pass, kalau boleh, kalau bisa tambah kota baru. Nah, terus juga subsidi ini tentunya bukan cuma harusnya ya bukan cuma fixed broadband aja, tapi juga mengcover kebutuhan pulsa telepon untuk data paket mereka. Jadi yang mereka berlangganan dari ada dilewatin fiber optik dia tethering lah ya dari. Ya betul, mereka pakai wireless connection dan mereka kalau untuk sharing ya mereka pakai tethering. Nah, cuman terus terang Pak, that is very costly. Kenapa? Kalau kayak model Zoom begini ataupun pakai Webex, ini sebenarnya memakai datanya sangat besar karena ada download. Saya lihat video Bapak, saya dengar audio Bapak itu pakai download speed kan, download capacity sorry. Terus saya untuk memancarkan video saya, suara saya itu saya memakai upload capacity. Itu sangat boros kuota Pak. Jadi memang kalau bisa orang berlangganan lah fixed broadband yang unlimited, tidak pakai kuota-kuotaan Pak. Iya, iya. Gimana sebagai CEO, pasti timnya sebagian besar work from home kan? Challenge-mu sebagai CEO selama transisi work from home ini apa aja yang dirasakan? Tentunya kita menerapkan yang namanya business continuity plan. Yeah. It will never happen to Indonesia. Kalaupun happen to Indonesia, ya kita negara tropis, nanti body kita orang Indonesia kuat, bla bla bla. I think it's not gonna be big impact. Tapi ternyata kan enggak kan, ya kan? Ya, istilahnya problemnya besar sekali. Sehingga kita mau tidak mau waktu itu kita harus segera menjalankan yang namanya business continuity plan. Salah satunya adalah protokol kesehatan. Yeah. Bekerja pakai masker. Kantor kita setiap weekend disinfektan Pak. Terus kita pasang partition di kantor itu. Jadi udah kayak apa ya kayak kerja di CS gitu loh Pak. Customer service itu ada partition antara workstation supaya tidak ada direct contact dengan kerja sebelah. Terus kita juga taruh air purifier di mana-mana. Terus kita split offices. Jadi tadinya mungkin satu lantai bisa sampai 100 orang, kita bisa split menjadi 50 orang di satu lokasi A, 50 orang di lokasi B. Risk management ya? Risk management. Terus kita juga bahkan melakukan yang namanya work from home secara 100%. Waktu itu adalah PSBB ketat Pak. Yeah. Kita tuh sampai ratio kita tuh hampir 80%. 20%-nya unfortunately nggak kerja di kantor ataupun nggak bisa kerja, harus kerja di field. Yeah. Nah, setelah PSBB transisi mulai bulan Juli, kita tuh melakukan 50-50. Jadi 50% work from home selama 2 minggu, alternate mereka work from office selama 2 minggu. Gitu loh Pak. Tapi saya found out interestingly Pak, kita itu lebih sibuk kerja di rumah. Itu yang namanya Vicon itu nggak stop. Capek Pak. Ya kan? Kalau dulu kondisi normal kita cuma bisa meeting karena faktor jarak, karena faktor macet, mungkin maksimum yang efisien ya 3 meeting sampai 4 meeting. Iya. Yeah. Dengan Anda Vicon Pak, nggak heran lo bisa 7 sampai 8 meeting Pak. Iya, iya. And then it's back to back. Iya. Makannya susah Pak. Lebih produktif ya. Lebih produktif, but it's very tiring. Dan feel atau hubungan emosionalnya dan feel ketemu in personnya itu nggak ada Pak. Betul. Karena kita kalau one-on-one meeting kayak gini atau podcast kayak gini, I can see clearly your face reaction ya kan. Yeah. Tapi kalau misalnya kita dealing dengan 15 screens, 15 screen, Bapak nggak bisa perhatiin satu-satu Pak. Iya, iya. Apalagi mereka off screen kadang-kadang yang meeting. The feel is not there. Yeah. Gitu. Dan kadang-kadang kalau untuk lobby pakai Vicon susah lah Pak. Kalau kita tahu lah, lobby ngomong materinya mungkin 5-10 menit, hahahinya, kongko-kongkonya mungkin 1 jam gitu loh Pak. Iya, iya. Ya kan? Tapi yang 1 jamnya itu penting supaya 5 menitnya lancar Pak. Betul. Kalau pakai Vicon nggak bisa Pak. That's true. Okay, so trend work from home kalau nanti vaksin udah ditemukan, pandemik udah lewat, akan dipertahankan nggak oleh First Media? Kalau saya sih pikir
kan company First Media kan selalu growing Pak. Kita selalu nambah orang, kita tambah kota, tambah home pass, tambah produk juga. Saya rasa untuk juga efisiensi OPEX kita mau masih memaintain some kind of new normal Pak. Di mana nggak harus 100% workforce kita kerja di kantor. Karena otomatis kita saving a lot Pak. Kita saving dari AC, listrik, dari modal, dari hal simple lah kayak minuman misalnya air mineral, ya kan. And then we can save juga dari cleaning supplies. We can save juga also on of course office rental, ya kan. Mungkin Bapak tambah workforce tanpa harus nambah office rental. Yes. It's amazing kan. Jadi I think the new normal somewhat is here to stay even after vaksin. Cuman memang nggak se-ekstrim sekarang. Kalau sekarang kan very ekstrim kan. Karena orang masih takut kerja di luar. Apalagi yang generasi kita lah Pak yang 45 ke atas kata rentan gitu loh Pak. Iya. Well, thank you so much udah sharing, Marlo. Stay healthy, ya. Mudah-mudahan nanti pandemi kelewat kita bisa ngopi-ngopi ya. Siap Pak. Yeah. Good to see you again Pak. Thank you God for the bless support. Ya. God bless. Thank you. Yeah. Thank you for having me. Bye bye now. Bye.